Kita akan belajar hari ini. Kalau saudara mendengar kata pemerintah atau pemerintahan, itu mikir apa? Presiden berkuasa, politik, pemerintahan. Ayo semuanya, pemerintah yang mengatur. Nah ini yang saya tunggu, yang mengatur. Nah, walaupun ada pemerintah yang mengatur, pertanyaannya, yang diatur ini loh, mau atau tidak? Betul? Ya. Loh, iya atau tidak? Pertanyaan kepada, apa yang terjadi dalam hidup kita kalau nggak ada pemerintah, nggak ada yang ngatur? Coba chaos. Amburadul, kacau balau, chaos, apalagi rusak semua kehidupan. Betul? Coba renungkan kalimat ini. Sekalipun kita mengakui, saya percaya tidak ada seorang pun manusia, nggak bicaranya yang Kristen, semua manusia di dunia mengakui tidak Tuhan yang Maha Kuasa. Mengakui tidak? Mengakui, tidak ada orang meragukan. Tapi masalahnya kembali sama seperti yang tadi kita bahas. Ada pemerintahan, ada yang mengatur. Masalahnya pada masalahnya pada yang diatur ini loh, mau diatur atau tidak. Sama dengan kata kita, iman kita. Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah Tuhan Maha Kuasa lah. Wah, itu double-double. Karena Tuhan itu sendiri menunjukkan satu-satunya, gak ada yang lain. Lalu yang Maha Kuasa artinya yang segala-galanya. Jawab pertanyaan. Mulut kita mengakui Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita jujur. Dalam praktek, siapa yang Maha Kuasa? Kita atau dia? Belum ngerti pertanyaan saya. Dalam praktek, siapa yang Maha Kuasa? Kita atau dia? Nah, saudara, maka itu kalau ada di antara kita yang hari-hari hidupnya bergumul dengan masalah melulu nggak habis-habis, maka jawabannya jangan salahkan siapa-siapa. Jawabannya karena kita tidak mau diatur oleh yang mengatur itu. Bisa berkata amin? Amin. Ini yang kita harus perhatikan. Ada 3 jenis aku dalam dunia. Saya ulangi, ada 3 jenis aku dalam dunia. Siapa bisa sebutkan? Siapa saja? 3 macam aku. Aku Tuhan, aku iblis, aku sendiri. Keren. Aku padamu. Aku yang pertama jelas Tuhan yang Maha Kuasa. Aku yang kedua adalah kita, manusia itu. Aku yang ketiga, ya si kunyuk itu. Nah, di antara 2 aku, Tuhan dan aku si setan ini, kita ada di tengah-tengah. Kita manusia ini jadi bahan perebutan. Betul atau salah? Direbut siapa? Ayo jawab. Iya, direbut oleh aku yang pertama dan aku yang ketiga. Nah, sebelum kita lebih jauh belajar, coba renungkan pertanyaan ini. Sampai di sini, ayo kita bandingkan diri kita manusia dengan binatang. Ya, bandingkan. Awas salah jawab. Fakta.
Manusia atau binatang yang lebih nurut aturan Tuhan dan yang mau diatur? Ayo pertanyaan cepat jawab. Ayo ragu-ragu. Siapa antara kita dengan binatang yang lebih mudah nurut, lebih mudah diatur oleh Tuhan? Malu nggak? Biasanya malu nggak kita ini? Loh, kok diam saja? Harusnya kita malu. Saudara, sumber masalah bukan karena uang, bukan gak ada uang. Jangan saudara punya konsep, ya karena aku sering gak punya uang, maka itu aku bermasalah. Saya balik, berarti kalau saudara berkata begitu, orang kaya banyak uang yang gak punya masalah. Salah atau betul? Salah. Jawab salah atau betul? Nah kalau itu salah, yang benar yang mana dong? Tadi katanya nggak punya uang itu masalah. Nah kalau saudara berkata orang nggak punya uang itu masalah, berarti yang punya banyak uang tidak ada masalah. Padahal lebih banyak. Nah, jadi masalahnya bukan pada uang. Setuju? Setuju. Kita harus jadi berhikmat dalam hidup ini. Ada nggak Alkitab mengatur? Ini yang boleh dimakan, ini yang nggak boleh dimakan. Ada tidak aturan itu? Ada. Tujuannya apa Tuhan mengatur? Supaya kita sehat. Nah, maka itu setiap orang ke dokter pasti pertanyaan pertama bukan kamu buat duit berapa, kurang aja. Pertanyaan dokter kalau kita datang, pola makan saudara bagaimana? Pakainya kayak dulu, ini baliknya dulu di sini. Jaringannya masalah. Kita coba pakai ini dulu. Oh, jaringannya. Kita coba pakai Suaranya aja. Oh, tapi sebentar. di IG bagus ya. Enggak, kalau itu ini diganti aja. Pakai wifi-nya saja. Bisa? Ada enggak pulsanya? Apa jawabannya enggak kuat? Coba sabar ya. Oke, Mike. Coba bantu lagi. Enggak ngaruh sebenarnya. Enggak ngaruh itu jaringannya ya. Ya jaringan. Kan udah ada mic di itu. Ya ini pakai ini sebabnya. Zoom-nya enggak mengaruh enggak kok. Yang di Facebook, ya Instagram, coba taruh suaranya udah tadi. Sudah nyambung. Dan tes yang di Zoom bagaimana? Baca L yang di Facebook, Instagram, suaranya bagus. Kayaknya aman-aman aja. Kenapa? Aman-aman aja. Aman. Oke. Udah ya, puji Tuhan. Kita lanjutkan. Jadi mengapa kalau ada orang mengeluh tidak sehat atau kurang sehat dan ke dokter, pasti pertanyaan pertama, bagaimana pola makan saudara? Nah ini contohnya. Nah masalahnya saya sering berkata, semua yang dilarang Tuhan itu enak-enak. Betul atau salah? Ya. Nah, saudara, sekarang tergantung pilihan kita mau bagaimana dalam hidup. Kalau kita menyadari ternyata binatang ya itu jauh lebih nurut, lebih tunduk, lebih mau diatur daripada kita, maka itu kita harus sadar akan hal ini. Suami istri dalam pernikahan sering banyak masalah atau kurang masalah? Banyak. Nah jawabannya karena nggak mau diatur oleh peraturan dari firman Tuhan. Di Alkitab sudah dijelaskan bagaimana peranan suami, bagaimana peranan istri, lengkap sekali peraturan itu. Nah masalahnya pada kita mau diatur atau tidak. Nah, sampai pada bagian ini saya ingin menegaskan dari yang paling muda sampai kita yang paling tua yang ikut belajar saat ini. Mulai hari ini, setiap kali ada masalah dalam hidup kita, ya, saya punya istilah dari Roh Kudus bagus sekali. Mulai hari ini, setiap kali ada masalah dalam hidup kita, masalah kecil maupun besar, bersikaplah dewasa, bersikaplah jujur. Pasti
aku sedang tidak mau diatur oleh yang mengatur. Setuju? Loh, saya tanya setuju tidak? Lagi sekali, ini penting. Dan saya jamin, kalau semua kita melakukan prinsip ini, maka masalah itu gak ada artinya dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tahu penyebabnya. Dengar ya, semua kita, anak-anak, remaja, muda, semua kita yang dewasa. Mulai hari ini, ambillah sebuah sikap, sebuah keputusan. Jujur, rendah hati. Kalau ada masalah dalam hidupku, masalah besar atau kecil, ternyata itu gara-gara aku tidak mau diatur oleh firman Tuhan ini. Setuju atau tidak? Setuju. Harus. Kalau tidak setuju, ini bahayanya. Ya, yang di rumah juga catat. Apabila setiap masalah yang kita hadapi dan kita tidak mau mengakui itu karena salah diri kita sendiri yang tidak mau turut peraturan, secara catat, maka mau tidak mau dalam hidup kita terjadi peristiwa di Taman Eden. Pasti kita cari kambing hitam. Ini gara-gara siapa? Ini gara-gara siapa? Ngerti nggak? Loh, serius tidak, saudara? Wajar nggak? Coba, ini seringkali kita nggak menyadari, tapi ini berbahaya. Jawab yang baik ya. Sering nggak? Kalau ada masalah dalam hidup kita, kita terus cari ini gara-gara siapa? Menjawab iya atau tidak? Ya. Nah, padahal gara-gara siapa? Diri sendiri. Diri sendiri Salah dewe. yang tidak mau diatur itu. Maka itu penting untuk kita selalu ngecek setiap hari dalam hidup kita. Pagi-pagi kita bangun, ayo kita tunduk, menyerahkan diri kepada Tuhan supaya Dia sepanjang hari ini beracara dalam hidup kita. Kenapa, Yesus? Saya lanjutkan. Saya punya istilah ini dari Roh Kudus. Masalah itu jangan dipermasalahkan. Ngerti nggak maksudnya? Masalah itu jangan dipermasalahkan. Sebab masalah itu sendiri sudah masalah buat kita. Lalu kita masalahkan lagi. Nah, biasanya kita mempermasalahkan masalah ketika kita mencari kambing hitamnya. Ini gara-gara siapa? Ini gara-gara siapa? Maka itu kalau suami istri sedang bermasalah, jangan membela diri. Kalau nggak gara-gara dia, aku nggak bisa begini. Enggak. Semua terletak kepada diri kita sendiri. Maka itu dalam peraturan Tuhan ini isinya adalah mengampuni, mengampuni, mengampuni. Nah, bagaimana caranya kita tidak mempermasalahkan masalah? Gampang. Kalau kita menemukan penyebab masalah, kalau menemukan, langsung kita mengampuni. Maka begitu kita mengampuni, itu artinya kita tidak mempermasalahkan masalah. Artinya apa? Kalau kita mengampuni saudara kita atau seseorang itu, artinya selesai, nggak usah diperpanjang lagi. Inilah hukum Kristus yang luar biasa. Saling mengampuni. Catat baik-baik. Renungkan kalimat ini. Dari mulai suami istri lebih dulu. Ketika suami istri tidak mau saling mengampuni, tolong jawabnya. Ketika suami istri tidak mau saling mengampuni, berarti artinya apa? Ayo, berarti
Panjang masalah. Iya, lanjutkan masalah itu karena tidak mau diselesaikan. Nah, ini salah satu contoh kita ini mempermasalahkan masalah. Padahal begitu sederhana cara menyelesaikannya. Ampuni, ampuni. Nah, apa lawan kata tidak mau mengampuni? Menuntut. Sering nggak kita menuntut? Sering. Nah, ini jadi masalah berat. Apalagi ditambah kalimat, aku nggak terima, aku nggak terima. Sering berkata begitu. Terus kalau nggak terima mau diapain? Mau diracun pembuat masalah yang sudah anggap sumber masalah itu. Kenapa? Jen? Kenapa? Kalau tidak diterima kan maunya menerima. Belum tentu. Sekarang hal yang sebetulnya kecil dalam hidup kita, betul atau tidak? Tapi kita mau memperpanjang terus. Oke, dengarkan kalimat berikut. Ini penting sekali. Saya berikan dua kata. Disakiti dan menyakiti. Dengar baik-baik, cerna. Disakiti dan menyakiti. Mana yang lebih dulu? Ini pertanyaan konyol. Disakiti atau menyakiti? Mana lebih dulu? Menyakiti. Kenapa? Jawaban betul. Tapi saya mau buktikan itu salah. Memang secara wajar manusia akan berkata, ya gara-gara kamu nyakiti aku dulu, maka itu aku begini. Sering nggak manusia berkata seperti itu? Nah, sekarang saya akan buktikan. Kalau kita ini sehat, tidak sakit. Dan kalau kita ini sehat, tidak sakit. Berarti kita bisa tersakiti nggak? Tidak. Ingat selama COVID, ya sebelum COVID saya juga nggak pernah dengar itu istilah komorbid. Apa itu komorbid? Nggak ngerti juga. Betul? Ya. Nah, jadi kalau orang itu sehat, COVID pun tidak masuk. Ya, betul atau tidak? Ya. Kalau orang itu imunnya kuat, Tidak bisa disakiti. nggak bisa disakiti. Ya, itu yang menjawab tadi masih ngurus anak-anak. Jen. Oke, anak-anak boleh ya main ya, tapi jangan ribut ya. Oke Jen, harus di sini. Karena yang tadi kamu yang jawab, nanti papi harus tunggu. Saya ulangi. Komorbid artinya orang itu sudah ada penyakit di tubuh. Dan itu yang seringkali rentan terhadap virus. Ternyata sama dalam hidup kita. Saya punya ilustrasi yang gampang sekali. Kalau kita diajak makan, lalu ada soto dan sejenisnya, lebih enak nggak kalau dikasih jeruk nipis? Oh, mantap. Mantap. Dengar, ini ilustrasi. Pernah nggak di bagian jari kita ada luka, tapi kita nggak tahu dan nggak rasa? Tapi begitu kita meres jeruk itu, ngerti ilustrasi itu? Iya. Lo tahu nggak? Ini jawabannya, Jen. Lo ngerti? Saya tanya. Artinya kita nggak akan tersakiti dan kita nggak bisa dibuat sakit hati kalau nggak ada luka di hati kita. Iya. Lo betul atau salah? Betul sekali. Jadi kalau ada orang bisa tersinggung, kalau ada orang masih bisa sakit hati, karena dianya yang sedang sakit. Orang yang hatinya sehat, mau disakiti kayak apa? Contoh, walaupun nggak ada orang senganggur orang ini,
Kalau jari kita sehat semua, mau meres jeruk 100 biji, nggak perih, cuma pegel. Betul nggak? Lu ya ternyata jauh. Saya ngomong ini susah bener sih. Betul tidak? Betul. Nah, jadi kalau masih ada orang yang kayak tahu Jepang, tahu Jepang, lembek sekali, disendok salah, dipegang salah, betul? Gampang pecah. Nah memang tahunya yang lembek. Bawaannya sudah. Iya, harus berubah. Saudara, maka itu kalau hati kita sembuh, nggak ada bisa tersakiti. Ini ilustrasi kecil saja, tapi artinya besar. Siapa pernah dengar kejadian, ya ada orang atau mungkin saudara pernah alami ya, lagi tunggu sesuatu di pinggir jalan atau di depan toko, tunggu jemputan atau apa, ada orang lewat di depan kita, anjing lu, marah nggak? Ayo, marah tidak? Yang lain jawab dong. Nah, salah kalau marah. Bukan anjing kok. Harusnya kalau ada orang begitu, anjingnya yang mana? Kok nggak percaya? Saudara, jadi kalau saudara bukan anjing, diomongin anjing marah. Merasa anjing. Anjingnya jangan begitu. Betul nggak? Coba kalau kita lewat ada anjing ngomong anjing lu, dia apa reaksinya apa? Dia reaksinya apa? Bukan biasa nggak bereaksi. Nggak bereaksi. Memang dia anjing. Sadar diri. Ngerti tidak? Saudara, maka itu kalau hidup kita tidak mau taat kepada firman Tuhan, dari pagi sampai malam itu masalah bisa nggak habis-habis. Betul? Hal-hal kecil aja bisa jadi masalah. Pernah gara-gara ngeletakkan sandal orang ribut? Sering. Nah itu ya. Handuk basah. Apa? Handuk basah. Handuk basah ribut. Apa lagi? Baju kotor. Nah, itulah fakta dalam hidup kita. Hal-hal kecil dibuat ribut. Betul? Ngomong pelan salah, ngomong kencang salah, ngomong pendek salah, ngomong panjang salah. Gimana ini? Berarti yang salah siapa? Kembali lagi loh. Ya. Diri kita yang masih ada luka yang belum sembuh. Wow, kalau kita hidup seperti ini, hidup ini luar biasa. Ayo kita lihat ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. Yang di rumah, awas ya, yang suka tersinggung, suka ribut, selalu nyalakan orang lain, hari ini bertobat. Ternyata semua sumbernya pada diri kita sendiri. 1 Korintus 6 ayat 7. Ayo semuanya. Pan kamu gambar kita, membawa handphone, pinjam sama Delor, baca. 1 Korintus 6 ayat 7. Ya, ada dua bagian. Kalimat bagian pertama. 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Stop, ini bagian pertama. Saudara, kalimatnya ini menarik untuk dipelajari. Adanya saja. Ada apa? Saja. Lo ibu kan kok saja. Perkara. Adanya saja apa? Perkara. Perkara. Siapa dengan siapa? Kamu dan saudara Antara kita. Nah, perhatikan kalimat adanya saja. Saya suka cara Paulus mengatakan ini. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain. Itu kira-kira perkara besar atau perkara kecil? Kecil. Apa yang terjadi kalau kita berperkara satu dengan yang lain? Telah merupakan apa? Kekalahan. Sejak saya mengerti firman ini berapa puluh tahun yang lalu,
saya selalu berusaha untuk tidak mau bermasalah dengan siapapun juga, karena saya nggak mau dikatakan orang yang kalah. Loh, milih. Saudara mau lebih suka dikatakan pemenang atau yang kalah, pecundang, the loser, atau pemenang, the winner? Yang mana? Iya, yang pemenang. Nah, ternyata saudara dan saya disebut pemenang bukan karena tinju, bukan karena main bola, bukan apa, tapi nggak mau cari masalah dan nggak mau buat masalah dan tidak mau bermasalah. Nggak amin. Ya, kalau Allah semua terserah sudah. Tolong ya suami istri yang sudah sekian tahun menikah, cucu sudah banyak, masih ribut aja. Hah? Kan bumbu itu racun. Bumbu kata. Bumbu. Serius. Cobalah tahu diri. Masa ribut terus kerjakan. Biasanya kalau ditanya itu habisnya dia begitu. Itu gara-gara dia. Kita sudah belajar hari ini. Gara-gara siapa? No, gara-gara siapa? Kita sendiri. Adanya saja perkara seorang terhadap yang lain, ingat telah merupakan kekalahan. Saudara, sumber masalah terbesar, kalau saya tidak pakai kata mengampuni, ya, saya pakai kalimat sumber masalah terbesar dalam hidup kita, bermasyarakat, berkomunitas, bertetangga, bersaudara, suami istri, sumbernya itu cuma satu: menuntut. Ya atau tidak? Menuntut. Selalu nuntut. Aku nggak mau kalau kamu begitu, aku maunya kamu begini. Nah, hari ini hentikan semua tuntutan. Tuntut diri sendiri untuk berubah dulu sebelum menuntut orang lain, baru indah hidup. Jadi ingat, adanya saja perkara yang seorang terhadap yang lain telah, bukan akan, telah merupakan kesalahan. Ya, jangan mau kalah mulai hari ini. Setuju? Ya bodoh sekali kalau kita sering dikalahkan. Nah, bagian kedua di ayat 7, itulah resep untuk jadi pemenang. Ternyata harus dikalahkan dulu kalau dipakai kalimat. Ada dua. Satu, baca. Yang pertama, mengapa? Kamu tidak lebih susah menderita kenindakan atasan. Betul? Yang saya katakan tadi, apabila dalam hidup kita tidak ada tuntutan bentuk apa saja terhadap orang lain, maka gak ada masalah dalam itu. Maka itu resep pertama. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Gak enak sekali. Tapi ini resep untuk menang. Kapan kita siap diperlakukan tidak adil? Cuma satu jawabannya, ketika kita tidak menuntut. Enggak, amin. Ulang. Mengapakah kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Wah, ini buat orang umum bisa protes besar-besaran gini. Hah? Karena semua kita menuntut keadilan. Saudara, tapi inilah firman Tuhan itu. Ketika kita diperlakukan tidak adil dan kita tidak menuntut, tetap senyum saja, maka yang maha adil akan bertindak. Amin. Ini janjinya. Roma 11, Roma 12 ayat berapa ya? Coba buka Roma 12 ayat 18. Jangan menuntut pembalasan. Pembalasan itu hakku, kata Tuhan.
Coba ayat berapa itu? Roma 12 ayat berapa? Baru nanti kita kembali ke bagian kedua, 1 Korintus 6 ayat 7 belum selesai. Ayat berapa? Tolong saya. 19 ya. Oke, baca semuanya. Roma 12 ayat 18. 19. Oh 19. Nah, terima kasih. Baca 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini jawaban bagian pertama dari 2 bagian resep untuk kita selalu jadi pemenang. Jangan menuntut. Kalau kita diperlakukan tidak adil, diam. Yang Maha Adil akan bertindak untuk membela kita. Ini fakta yang hebat. Siap ya? Menderita ketidakadilan, walaupun kita tidak salah, jangan menuntut, diam. Betul? Awas. Maka itu di 1 Korintus 6 jelas sekali orang benar tidak boleh berperkara di pengadilan orang tidak benar. Itu hebat sekali. Tuhan akan buat sesuatu. Nomor 2, 1 Korintus 6 ayat 7 tadi. Setelah kita siap untuk diperlakukan tidak adil, maka kedua, sama gak enaknya juga. 1, 2, 3. Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Aduh, dua-dua gak enak. Saudara, tapi inilah firman Tuhan. Tidak ada secara umum manusia suka dirugikan, karena semua kita maunya untung. Tapi ini firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita dirugikan, jangan menuntut. Ternyata resep untuk siap dirugikan dan tidak pernah merasa rugi dalam hidup itu cuma satu resepnya. Saya kagum. Surat Timotius 1 Timotius 6 ayat berapa itu? Bahwa kita tidak membawa apa? Ayat 7 kalau tidak salah. Coba cari 1 Timotius 6 ayat 7. Ya 7 ya. Oke, kita baca. Ini loh resepnya supaya kita tidak pernah merasa rugi seumur hidup. Sudah? 1 Timotius 6 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Betul? Sekaya-kayanya orang kaya, mungkin nggak istri melahirkan bayi langsung pakai celana? Ya. Bukan tidak, menakutkan. Betul, menakutkan itu ada bayi lahir langsung pakai celana, masangnya kapan? Nah, jadi waktu kita lahir tidak membawa apa-apa. Maka itu ada tradisi yang sangat aneh. Orang sudah meninggal, dibawain yang macam-macam. Siapa yang pakai cacing itu semua, pakaian mahal-mahal, bahkan ada yang bawain Alkitab. Ngapain saya Alkitab dibuang? Siapa mau baca di dalam peti? Betul tidak? Itu orang yang adat itu, maaf orang Batak, ulos yang mahal-mahal dipakaikan, sayang sekali. Harusnya nggak usah bawa apa-apa. Nah, maka itu COVID itu bagus menyadarkan orang. Ingat gak waktu COVID? Sekaya apapun orang itu meninggal cuma dibungkus plastik selesai. Betul, nggak bisa diapa-apakan. Harusnya begitu orang hidup. Ya sudah mati ya sudah, dia nggak tahu apa-apa. Cuma dibawain macam-macam. Sayang, kasih masih hidup yang lebih perlu. Setuju tidak? Setuju. Nah, ini resepnya untuk tidak pernah merasa rugi. Kalau kita sadar nggak pernah punya apa-apa. Oh, nggak amin sih. Ya nggak, selama orang itu sadar
sadar terlalu banyak punya apa-apa, maka dia akan sering merasa rugi kalau kehilangan. Tapi kalau sadar nggak pernah punya apa, ya sudah, nggak ada bilang rugi. Maaf, saya pakai prinsip hidup itu. Sampai hari ini saya nggak pernah merasa rugi apa. Ya karena memang saya sadar, lahir nggak bawa apa-apa, nanti keluar dari dunia pun nggak bawa apa-apa. Setuju? Nah, maka itu yang punya banyak apa-apa, hati-hati. Kalau mau mati nggak merem-merem, melek terus. Kalau banyak yang mau ditinggal, ini bagaimana nanti? Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, aduh luar biasa. Ini cuma apa itu sekedar kata-kata jangan tersinggung. Dengan fakta ini, orang kaya atau orang miskin yang matinya cepat, bukan cepat mati, beda loh ya. Saya tanya yang matinya cepat, orang kaya atau orang miskin? Miskin. Kenapa orang miskin matinya cepat? Oke, sampai di sini sebelum saya masuk bagian terakhir. Setelah seorang mendengar semua kebenaran ini, ternyata hidup itu berat atau ringan? Ayo jawab yang betul. Setelah kita mendengar sampai di sini ya, nanti ada bagian terakhir. Hidup itu berat atau ringan? Ringan. Yang lain dijawabnya gimana sih? Ringan, betul? Jadi kalau hidup rasa berat, siapa yang buat berat? Masih ada luka. Iya itu dia. Masih diri sendiri yang belum beres. Oke? Pertanyaan kedua. Kalau begitu, setelah kita mendengar fakta ini, hidup itu indah atau enggak enak? Indah. Asal nurut yang ngatur. Ingat loh, ada 3 aku. Jangan lupa, aku pertama siapa? Tuhan. Aku kedua diri sendiri. Aku ketiga setan. Nah, kita ada di antara 2 aku ini, dan kita jadi rebutan. Maka itu tugas kita milih. Kita mau dikuasai oleh yang mana dari 2 aku ini? Wah, kalau kita hidup benar, kita pilihannya benar. Galatia 2:20 kita lihat. Galatia pasal 2 ayat 20. Ayo. Galatia 2:20. Ya, kita baca. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Stop dulu sampai di sini. Hidup yang benar, hidup yang indah, hidup yang menyenangkan, hidup yang ringan, tidak merasa berat, kalau Kristus yang hidup di dalam diri kita. Amin. Saudara ngerti gak sih firman ini? Duh, gak ngerti. Kita baca. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup di dalam aku, tetapi Kristus yang Kristus yang hidup di dalam aku. Maka itu dari tadi saya katakan ada 3 macam aku. Oke, sebelum saudara mikir banyak-banyak tentang Kristus yang hidup di dalam aku, saya tanya, ada nggak orang hidup tapi uang yang hidup di dalam dia? Banyak. Loh, ada tidak? Ada. Jadi orang itu bagaimana? Ayo, orang itu bagaimana? Dikuasai uang. Kenapa? Ada suara di sana siapa? Itu nangkap. Oh, siapa yang? Oh, apa Pak? Dibudakkan, diperbudak oleh uang. Betul. Orang yang hidupnya dikuasai uang, maaf ya, jangan tersinggung. Mau kentut aja mikir duit. Enggak percaya kan? Kenapa? Karena semuanya uang. Coba renung. Orang yang hidupnya dikuasai uang, kalau dia suami, maka dia akan kejam kepada istrinya.
mau beli bedak, mau beli lipstik aja diurus, harganya berapa? Loh, bisa nggak seperti itu terjadi? Atau sebaliknya, kalau istri yang dikuasai uang hidupnya, maka dia akan menekan suaminya. Orang tua, papa, mama yang uang ada di dalam hidupnya, anak-anaknya pasti menderita. Betul atau tidak? Betul. Ini yang kita harus periksa. Siapa yang hidup di dalam aku? Maaf. Ada nggak manusia hidup yang hidup adalah kemarahan? Bisa. Percabulan, maaf. Dendam. Maka itu saudara, selalu ngecek siapa yang sedang hidup di dalam aku. Baca lagi ayat 20 Galatia 2. Renungkan ulang-ulang, anak-anak, para remaja, pemuda, kalian harus ngecek terus siapa yang hidup di dalam aku. Baca 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukanlah aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Kristus itu yang bagaimana? Lihat kalimat berikut. 1, 2, 3. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, kalimat terakhir itu, siapa anak Tuhan itu? Adalah Yesus Kristus Tuhan kita yang telah apa? Mati, Menyerahkan nyawanya untuk aku dan yang telah mati mengasihi aku. Kalau kita mengizinkan Tuhan Yesus hidup di dalam kita, hidup ini luar biasa, serius. Maka itu saya ulangi lagi, mulai hari ini, termasuk sore ikuti di rumah, setiap kali hidup ini bermasalah, langsung sadar bahwa kita sedang memilih aku yang salah. Aku siapa ya? Si setan yang kita izinkan pemerintah mengatur hidup kita. Berbahagialah setiap kita kalau kita menyerahkan diri mutlak kepada pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini akan luar biasa. Contoh lagi, tolong jawab, wajar atau tidak kalau orang itu hidup hanya uang, dia pasti susah tidur? Menjawab, Ya. ngeri loh saudara. Orang yang susah tidur, penyebab terbesarnya karena takut gak punya uang, takut miskin. Saya beri pertanyaan, apakah orang gak punya uang itu mati? Enggak. Maka itu belajar sering-sering gak punya uang. Main lagi. Kalau kita sering gak punya uang dan tetap bisa hidup, maka setan yang kalah. Amin. Tapi kalau kita ketakutan, gak punya uang, takut miskin, setan yang menang dalam hidup. Maka itu seringkali buat setan itu gregetan dengan kita. Nah, amin. Masa dia terus buat kita yang greget apa itu? Buat kita yang tertekan, yang punya masalah, balik dong sekali-kali buat mereka yang bermasalah. Maka hidup ini akan luar biasa. Jadi kepada siapa kita tunduk dalam suatu pemerintahan, saya ulangi, kepada siapa kita ini menundukkan diri pada suatu pemerintahan, maka pemerintahan yang kita serahkan hidup ini, dialah yang akan bertanggung jawab untuk kita, benar atau salah. Ini luar biasa.
Saya beri contoh Presiden kita Joko Widodo. Kemarin siang, waktu Ukraina, Presiden sudah tiba di sana. Ada pembicaraan, ini luar biasa. Saudara, kira-kira minggu yang lalu, ketika Presiden Joko Widodo memutuskan untuk berusaha menjadi juru damai antara Rusia dan Ukraina, ingat, catat, dunia kaget. Nggak pernah kepikir ada salah satu presiden, salah satu kepala negara di dunia berusaha mendamaikan. Logikanya kan yang gede-gede bukan yang dari Eropa, dari Amerika, Kanada, atau Australia, atau negara-negara hebat di Asia seperti Jepang, Korea, Tiongkok misalnya. Lah, kok orang krempeng ini yang punya inisiatif? Saya mau beritahu penyebabnya. Dan itu Alkitab. Apa yang terjadi? Atau baca dulu Matius 5 ayat 9. Ini seru, saudara. Maka itu ketika Presiden mengumumkan, saya akan berusaha mendamaikan. Wah, dunia gempar. Saya langsung, wah, hebat sekali. Udah, Matius 5 ayat 9. Baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Bapa. Ternyata satu-satunya syarat, satu-satunya ayat yang memberitahu kita kapan, mengapa kita bisa disebut anak-anak Bapa, bukan karena kita dibaptis, bukan karena kita ganti nama Kristen, bukan karena kita rajin doa puasa. Inilah satu-satunya kebenaran yang memberitahu manusia kapan kita disebut anak-anak Tuhan, kalau kita Membawa damai. nggak punya musuh. Karena ini rahasianya. Kenapa Jokowi? Kenapa nggak presiden yang lain? Lihat, ada 7 presiden selama 76 tahun, 76 tahun ya, tahun Indonesia mereka 77 maaf. Presiden yang paling banyak dihujat, difitnah, dikata-katai, dibully, tapi nggak pernah balas. Coba yang sebelumnya, waduh, yang sebelumnya lagi, habis, betul? Curhat, ya, yang sebelumnya lagi. Pagi ini berani ngomongin presiden, malam sudah dalam karung. Yang dulu toh. Iya, Pak Harto. Tapi Jokowi ini luar biasa. Itu penyebabnya dia yang punya inisiatif untuk menjadi juru damai. Karena dia nggak punya musuh. Dia berdamai dengan siapa saja. Dia berdamai dengan dirinya juga, dirinya sendiri. Maka itu dia punya inisiatif. Kenapa nggak presiden yang lain? Nah, yang lain punya banyak musuh. Nggak lucu kalau memperdamaikan. Pasti hatinya akan tertuduh. Kamu aja belum beres dengan yang lain, kok mau mendamaikan lo? Logika nggak ini, saudara? Masuk akal kok? Iya. Maka itu hidup nuruti firman. Tolong ya, suami istri yang sampai tadi sore sebelum ikut ibadah masih bertengkar, stop hari ini. Setuju? Membawa damai. Mau apa lagi? Yang mau menikah, awas. Berdamai kamu. Semua kita. Amin. Amin. Kalau hidup ini nggak punya musuh, aduh, hidup itu enak sekali. Ya, jadi lagi sekali. Kalau kita, mana yang benar? Disakiti atau menyakiti? Jawabannya dua-dua salah. Yang benar adalah kalau hati kita sembuh, nggak ada luka, nggak bisa disakiti. Diam saja. Amin. Betul? Maka itu begitu ada rasa sakit hati, jangan urus yang menyakiti, urus diri sendiri. Aduh, ternyata aku belum sembuh. Maka itu kalau saudara meres jeruk terus pedih, masa jeruknya dibanting, kurang ajar kok. Padahal yang salah siapa? Lukanya mana? Luka kita sendiri, bukan jeruknya yang salah. Kira-kira kalau hidup seperti ini,
Penuh damai nggak hidup ini, saudara? Betul? Bumi jadi seperti surga, aman semuanya.